Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dilancarkan, diberi kemudahan dan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Oke, silakan dipimpin berdoa. Persiapan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Adinka Florencia, Agustina Lestari. Oke, sudah semua. Oke, pembelajaran hari ini kita mau belajar apa? Geografi. Ya, geografi tentang apa sih materinya? Bencana alam. Ya, bencana alam. Akhir-akhir ini kita sering menemui bencana alam ya. Ya, salah satunya ada yang di video ini. Kita lihat video bersama-sama ya. Oke, itu tadi contoh bencana alam yang terjadi di mana? Di seluruh dunia ya. Di India, di Kazakhstan, terus ada di mana lagi, di Vietnam tadi ada juga ya. Nah, macam-macam ya tadi bencana alamnya. Nah, dari video ini bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Sedih, terus apa lagi? Takut, terus apa lagi? Cemas nggak? Cemas. Terus kan dia menakutkan nih. Nah, menurut kalian bencana itu tadi tuh terjadi karena apa sih? Kenapa? Tadi ada banjir. Iya, karena faktor alam bisa. Ulah manusia juga bisa. Terus apa lagi? Karena mungkin alamnya kurang baik ya, cuaca. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi banyak sekali ya faktor yang menyebabkan bencana alam ini terjadi. Oke, sekarang kita akan mempelajari mitigasi dan adaptasi bencana. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini tuh yang pertama memahami konsep mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Nah, seperti apa sih konsepnya nanti? Yang kedua, mengetahui jenis dan sebaran bencana yang terjadi. Dan yang ketiga, identifikasi langkah mitigasi untuk mengurangi resiko bencana. Nah, selanjutnya mitigasi kebencanaan. Apa itu mitigasi kebencanaan? Yaitu suatu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan resiko dari bencana melalui berbagai langkah preventif atau langkah persiapan sebelum terjadinya bencana. Jadi kita udah siap. Nah, adapun adaptasi kebencanaan yaitu penyesuaian terhadap perubahan akibat bencana baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Jadi dia merupakan penyesuaian terhadap perubahan akibat bencana baik sebelum maupun sesudah bencana. Aspek-aspek bencana. Jadi di sini ada 3 aspek yang membentuk bencana. Yang pertama ada kerentanan, yang kedua ada kapasitas, yang ketiga ada ancaman, kemudian mereka bergabung menjadi bencana. Ya, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, next. Kita masuk ke jenis-jenis bencana. Jadi ada 3 jenis bencana. Yang pertama bencana alam yang sering kalian ketahui ya, bencana alam. Yang kedua bencana non alam dan yang ketiga bencana sosial. Oke, untuk bencana alam ada apa saja? Gempa bumi, tsunami,
banjir. Ya, ada kebakaran hutan dan puting beliung. Oke, di Indonesia sering ya terjadi angin puting beliung. Nah, sama halnya di daerah-daerah lain yang dilalui khatulistiwa, pasti ada puting beliung juga. Next. Sebaran bencana di Indonesia. Nah, ini tadi udah dijelasin kalau Indonesia itu ada di daerah lempeng. Nah, yang pertama Indonesia berada di cincin api Pasifik atau jalur Ring of Fire, ya kan? Nah, di situ Indonesia punya banyak gunung api sehingga menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Salah satunya tsunami Aceh pada tahun 2004, ya kan? Nah, terus selanjutnya sebaran bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor sering terjadi di berbagai daerah. Jadi ini bukan hanya di Pulau Jawa saja atau Sumatera saja, tapi seluruh pulau yang ada di Indonesia juga mengalami ini. Next, dampak bencana yang pertama ada kerusakan fisik pada infrastruktur dan properti. Yang kedua, kehilangan nyawa dan dampak psikologis pada korban, trauma. Yang ketiga ada gangguan terhadap ekonomi dan kehidupan sosial. Selanjutnya kesimpulan, mitigasi dan adaptasi kebencanaan penting untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi bencana melibatkan tindakan preventif seperti infrastruktur tahan bencana dan edukasi. Sementara adaptasi membantu masyarakat melalui pemulihan dan rekonstruksi. Oke, itu dulu. Oke, sekarang silakan kalian berkelompok 3-4 orang. Boleh langsung hadap ke belakang ya untuk yang di depan. Nah, berkelompok kita akan mendiskusikan kebencanaan. Ini untuk kelompok 1. Silakan ditulis nama kelompoknya ya. Oke, saya bacakan dulu ya untuk lembar kegiatan kelompoknya. Jadi di situ ada bencananya. Sudah dapat bencana masing-masing kan ya? Sudah. Nah, di situ silakan ditulis nama anggota kelompok. Setelah ditulis nama anggota kelompok, silakan diberikan definisi tentang bencana yang kalian dapatkan. Misal di sini ada kekeringan. Apa sih kekeringan itu? Silakan ditulis pada tabel pertama. Yang kedua, karakteristiknya seperti apa? Kekeringan itu seperti apa? Nah, terus yang ketiga dampaknya. Ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dua-duanya juga ditulis ya. Nah, yang terakhir ini contoh artikel. Jadi kalian juga dapat artikel. Satu buah artikel silakan dibaca. Lalu kalian simpulkan dari berita itu. Gitu. Paham ya? Paham. Oke, untuk waktunya nanti sekitar 30 menit ya. Setelah itu kita presentasi di depan kelas per kelompok. Ada yang ditanyakan? Masih belum? Oke. Oke, silakan dibagi tugas bisa. Siapa yang dampaknya, karakteristiknya, terus definisi. Kan bawa HP semua kan ya? Ada yang nggak bawa? Bawa, oke. Terus nanti yang artikel boleh dibaca dulu, nanti ditulis kesimpulannya. Gitu. Ini sudah dibagi tugas? Sudah. Yang definisi siapa? Ya, terus karakteristik. Coba. Yen. Terus dampaknya. Terus yang terakhir artikelnya. Oke. Dibagi tugas ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, langsung dipindah di kertasnya ya mengerjakannya. Itu langsung dapat, langsung ditulis. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Gimana? Iya, yang definisi, karakteristik sama dampaknya bisa di buku atau di internet. Gitu. Sementara kalau yang keempat, contoh artikel itu bisa baca dari ini. Gitu, diambil kesimpulannya apa. Ini tentang apa? Tsunami. Nah, jadi terjadi tsunami di mana, terus itu dampaknya apa? Nah, ini bisa saya menjelaskan dari sini kan ada ya bacaan. Gitu. Ini cuma ngambil kesimpulannya saja dari artikelnya. Paham? Oke, selamat mengerjakan. Apa? Sudah segitu saja juga nggak apa-apa. Sampai titiknya selesai. Salam dulu ya, terus habis itu kami dari kelompok yang mau presentasi yang mana ya. Oke, sampean terus nanti
dari kelompok atas namanya siapa saja, dijelasin. Kami akan menjelaskan tentang gempa bumi. Definisinya apa? Ini apa? Sudah siap? Oke. Oke, sebentar ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan dulu ya. Oke, semuanya maju ke depan. Silakan dipresentasikan. Yang lainnya juga memperhatikan ya. Silakan. Cek. Oke, silakan berjajar. Yang sebelah sini ya, sebelah sini. Biar tidak kena LCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 anggota Aman Revaldi, Arya Septa, Aditya Johan, Akbar. Kami akan menjelaskan definisi gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan mendadak lapisan batuan di dalam bumi akibat aktivitas tektonik, vulkanik atau runtuhan. Karakteristik terjadi secara tiba-tiba, bersumber dari dalam bumi, memiliki kekuatan magnet, menimbulkan intensitas guncangan, dapat menimbulkan gempa. Dampak guncangan tanah, patahan permukaan, kegagalan tanah, tsunami. Contoh artikel pada Minggu 30 Desember 2018, gempa bumi berkekuatan 5,7 SR mengguncang Bengkulu. MKG melaporkan pusat gempa berada di kedalaman 192 km dan 42 km timur laut Kabupaten Lebong. Sudah. Oke, silakan ditutup. Oke, silakan. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang silakan kelompok 2 maju ke depan. Di itu ya, apa depannya kertas ini? Enggak dipencet tuh. Enggak. Oke, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bencana alam tsunami. Definisi tsunami adalah gelombang laut besar yang terjadi akibat adanya gangguan di dasar laut. Faktual berisi kejadian nyata. Tsunami Aceh 26 Desember 2004. Aktual membahas peristiwa penting yang masih relevan setelah 18 tahun. Dampak tsunami. Gelombang tsunami merusak sebagian wilayah pesisir Aceh. Lebih dari 230.000 jiwa meninggal, 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Total nilai kerugian ditaksir menyentuh angka 4,5 miliar. Contoh artikel, gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 masih tergambar jelas bagi seluruh masyarakat Aceh.
presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Di baliknya kertasnya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Agustin Lestari. Saya Jessica Aulia Kurniasari. Saya Sevilla Trisa Yunira. Saya Biat Mubarakah. Di sini kami akan mempresentasikan bencana alam yaitu tanah longsor. Berikut definisi tanah longsor adalah Definisi tanah longsor adalah pergerakan massal material tanah batuan atau puing di sepanjang bidang miring akibat gaya gravitasi yang menyebabkan material tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Berikutnya yaitu meliputi karakteristik. Karakteristik tanah longsor meliputi gerakan massa tanah atau batuan dari lereng yang curam, ditandai dengan munculnya retakan baru, mata air baru atau keruh. Amblesnya tanah, bencana ini dipicu oleh faktor alam seperti hujan lebat, gempa bumi, dan erosi, serta faktor manusia seperti perubahan penggunaan lahan atau tata ruang yang buruk. Serta tanah longsor berdampak sangat merugikan, mencakup korban jiwa, kerusakan infrastruktur seperti rumah dan jalan, hilangnya lahan, pertanian dan mata pencarian, serta pencemaran sumber air yang membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. contoh artikelnya terdapat tanah longsor 3 rumah rusak di Salaman, Magelang. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 31 Januari 2024 sekitar pukul 12 WIB yang berada di Dusun Kaliasat, Desa Paripurna, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Bencana ini menimbulkan dampak seperti kerusakan rumah warga dan tembok retak. Untungnya tidak ada korban jiwa. Sekian presentasi dari kami, semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi maupun pencapaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan. Siapa yang membuka? Oh, Ibni. Oke. Oke, silakan dibuka Ibni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dimas Abi Darmawan, Elo Ayu Ramawati, dan Estiana Nuraini dan Prayoga Ibni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bencana alam yaitu gunung meletus. Berikut definisinya. Definisi gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Dan gunung meletus sendiri mempunyai beberapa karakteristik, yaitu adanya aktivitas seismik atau gempa vulkanik, 2 keluarnya gas vulkanik,
3. Deformasi tubuh gunung, yaitu gunung tampak menggembung karena tekanan magma. Yang keempat, adanya hujan abu vulkanik. Dan yang kelima, menyebabkan dampak lingkungan yang serius jika letusannya sangat besar. Dampak gunung meletus. Dampak negatifnya, tercemarnya udara dari abu vulkanik, gas di dalamnya seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrogen sulfida, dan partikel debu lain yang dapat membunuh makhluk hidup. Dampak positifnya, tercipta mata pencaharian baru yaitu penambang pasir dan bebautan. Contoh artikelnya adalah Gunung Merapi kembali meletus. Gunung Merapi kembali meletus pada Jumat tanggal 1 bulan 6 pagi. Letusan kali ini diiringi suara gemuruh yang membuat warga dilanda kepanikan. Erupsi kali ini teramati dari pos pengamatan Nepos Desa Ngablak, Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Letusan pagi ini diperkirakan terjadi pada pukul 08.20 dan tinggi kolom abu mencapai 6.000 meter ke arah barat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua juga. Oke, sudah ya, sudah presentasi semua. Oke, tadi bencananya juga macem-macem ya. Oke, sebelumnya silakan berdiri semuanya dulu. Ayo kita berdiri dulu. Oke, sudah berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Sudah pernah ice breaking ini? Bentar. Gak kelihatan ya. Bentar. Kelihatan? Oke, sudah pernah ini? Sudah? Oke, kita refreshing nih ya. Melemaskan otak, melemaskan tangan. Oke, di sini ada buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung gulung, lalu tersenyum, hihi. Gulung gulung, lalu tertawa, haha. Oke, bisa? Oke, kita bareng-bareng ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung gulung, lalu tersenyum, hihi. Gulung digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Sudah senyum hari ini? Sudah, sedikit tadi kita senyum ya. Sudah ketawa juga? Sudah. Tepuk tangan juga sudah ya? Oke, sudah ringan semuanya. Oke, dari yang kita pelajari tadi, nih. Tadi sudah menjelaskan tentang bencana alam. Dari bencana alam ini ada bencana yang paling dahsyat di Indonesia. Menurut kalian, yang paling berpotensi menimbulkan kerusakan bencana alam apa sih di Indonesia itu? Gempa bumi, terus tsunami, sama gunung meletus. Ya, itu yang paling berpotensi kuat ya. Apalagi kita ya, yang dekat dengan gunung apa? Gunung Kelut. Ya, kita dekat dengan Gunung Kelut, otomatis kita juga akan terkena dampak dari bencana itu sendiri kayak gitu. Nah, menurut kalian nih, bencana alam yang ada di sekitar kita terutama dapat bencana alam apa sih? Banjir. Oke, banjir. Pernahkah di Kabupaten Kediri terjadi banjir? Pernah ya? Pernah. Terus selain banjir, kita juga bencana apa lagi?
Gunung meletus pernah. Nah, gunung meletus tadi mitigasinya gimana? Gunung meletus, gunung kelut tadi gimana? Kita harus siap siaga ya. Nah, kita apalagi sampean kalau rumahnya deket sama gunung kelut. Jadi waktu itu gunung kelut sendiri kan dia mengalami erupsi, dia meletus. Terus habis itu keluar lahar juga. Nah, itu yang menyebabkan kondisi di sekitarnya tuh kena dampak. Ada korban jiwa nggak waktu itu? Tidak ya, kebetulan alhamdulillahnya nggak ada, cuma korban luka ada ya waktu itu karena mungkin sibuk menyelamatkan diri. Terus karena itu kan gopoh ya Rek, kalau bahasa Jawanya ya, atau mereka tergesa-gesa. Nah akhirnya terjadilah korban yang kena luka-luka itu. Nah seperti itu. Daerah garis? Iya, kita berada di daerah Katulistiwa, yang mana kita berpotensi nih kena angin puting beliung gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, selanjutnya nih. Karena sudah selesai semuanya ya kalian. Nah, sekarang kita umpan baliknya juga sudah. Terus apa lagi? Saya akan menjelaskan untuk next pertemuan kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menghadapi bencana itu. Dan tadi kan udah ya ada mitigasi sama adaptasinya sudah. Nah next kita akan bagaimana cara menghadapinya dengan bermain peran. Kalau misal nih ada gempa bumi, apakah kita harus gulung-gulung di dalam rumah? Tidak ya. Apakah kita harus salto? Enggak kan ya, tidak ya. Nah kita harus bagaimana nih kita caranya. Jadi kita bermain peran ya untuk next pertemuan ya. Oke. Nah sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Oke bentar, silakan dimasukkan bukunya. Persiapan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya.